Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih. Bentar ya. Perkenalkan nama saya Romo Yogi. Saya tinggal di Paroki Santo Barnabas Pamulang. Nah, suatu kesempatan yang sangat indah pada malam hari ini bahwa saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam acara ini. Saya share screen, apakah sudah terlihat ya? Terlihat Bapak Ibu? Ya, Romo. Udah. Oke ya. Nah, judulnya adalah Kemalangan sebagai Kehendak Tuhan. Yang paling penting adalah tanda tanyanya. Ya, karena tanpa tanda tanya maka akan menjadi satu kesimpulan. Sebelum Romo memulai permenungan ini, silakan coba bertanya sebentar dalam hati dan nanti jawab sendiri dalam hati ya. Misalnya ada seorang bapak umur 40 tahun, dia sangat baik sekali. Orang yang penderma, orang yang rajin ke gereja, orang yang sangat baik bahkan jadi ketua lingkungan. Satu saat ketika dia pulang gereja, ketika dia nyebrang jalan, ada sebuah bis yang dikendarai oleh seorang sopir yang sedang mabuk. Lalu bapak itu ketabrak mobil itu dan meninggal. Sementara di rumah, istrinya sedang sakit dan dia punya anak 3 masih kecil-kecil, masih kelas 4 SD, kelas 2 SD, dan TK. Pertanyaannya Romo, sebenarnya Tuhan bisa nggak sih menghalau kejadian itu? Kayak di film-film itu ya, misalnya ketika mau ditabrak, entah ada tenaga apa yang mendorong bapak itu, lalu terhindar dari tabrakan itu, atau menarik. Coba jawab dalam hati, kira-kira Tuhan sebenarnya bisa nggak sih menghalau kejadian itu? Kan kasihan, dia punya anak 3 masih pada kecil-kecil, istrinya sakit, dan dia orang sangat baik. Apakah Tuhan mampu sebenarnya menghalau kejadian itu? Dan kalau mampu, ya, kalau Bapak Ibu jawabannya mampu, mengapa Allah tidak melakukannya? Kalau tidak mau melakukannya, apakah Tuhan Maha Cinta? Kan gitu. Ya, kurang lebih nanti perenungan kita tentang hal itu ya. Ini ganti slide kan? Terlihat ganti slide nggak? Ya, terlihat, Romo. Oke, nah. Ada begitu banyak kemalangan dalam hidup kita ya. Yang baru-baru ini kita dengan wabah COVID, ada yang ditinggal oleh orang tersayang. Ada banyak penganiayaan, ada banyak korupsi, ada banyak kecelakaan, wabah, bencana. Itu semua kemalangan, saudara-saudara terkasih. Saya pernah menulis buku ini ketika kita tidak kuasa menolak kemalangan. Jadi refleksinya sebenarnya juga malam ini dari buku ini juga. Maka saya akan menyampaikan dari perspektif biblis ya, kitab suci. Apa sih kemalangan itu? Apa sih penderitaan? Dan nanti kita akan mengarah sebenarnya kepada namanya kebebasan manusia. Tetapi saya di sini tidak menyodorkan suatu jawaban pasti, jawaban final. Silakan Bapak Ibu sendiri untuk menarik benang merahnya ya. Tidak ada kesimpulan final. Bapak Ibu sendiri yang harus mencari dan menemukannya itu. Saya mulai dengan kisah juga. Kisah seorang yang bernama Mbak Malangwati. Temanya adalah kemalangan. Mbak Malangwati ini dikandung dari perkawinan yang tidak sah. Lalu dia setelah dilahirkan ditinggalkan di sebuah biara. Dan dia tidak pernah berjumpa dengan orang tua kandung. Nah, dia diangkat akhirnya oleh sebuah keluarga. Ibu angkatnya baik sekali. Tapi ayah angkatnya sangat keras. Lah kok ya, pas usia 9 tahun ibu angkatnya ini meninggal. Dan ayah angkatnya menikah lagi dengan seorang janda. Lah sebagai anak tiri, Malangwati mendapat perlakuan kasar dari ibu tirinya. Udah nggak pernah lihat orang tua aslinya, punya bapak angkat kejam, punya ibu tiri kejam. Bahkan di usia 11 tahun dia mengalami pelecehan seksual dari pemuda tukang bangunan yang bekerja di rumahnya. Coba lihat betapa malangnya hidupnya si Malangwati ini. Maka sampai di usia dewasa dia mengalami depresi. Sakit terus-menerus, bahkan satu ginjalnya harus diangkat karena dia stres sekali. Hingga akhirnya dia menjalani sebuah psikoterapi selama sekitar 2 tahun dan akhirnya dia sembuh dari luka batinnya, menjadi aktivis dan akhirnya menjadi penolong bagi banyak orang yang mengalami kemalangan. Dan situasi ini ada begitu banyak ya di sekitar kita, bahkan mungkin kita juga yang mengalaminya.
Ya, macam-macam kemalangan. Ada pengalaman ditolak, pengalaman kita ditipu, pengalaman direndahkan, dilecehkan, dikhianati, ditinggal pas sayang-sayangnya misalnya, disakiti secara fisik, ya, pengalaman sakit terus-menerus nggak sembuh-sembuh, kemiskinan, itu macam-macam kemalangan. Dan bisa kita tambahkan yang lain-lainnya. Nah, saudara-saudari terkasih, bisa jadi kita itu sudah mengatur hidup kita sedemikian rupa baiknya, ya. Kita manage, kita menyiapkan masa depan kita dengan baik. Tapi karena di dalam kehidupan kita berjumpa dengan orang lain yang bermasalah, loh, bisa jadi kita kena imbasnya. Ya contohnya ketika kita di lampu merah, ya. Kita sudah hati-hati, jatahnya merah ya berhenti, jatahnya hijau jalan. Nah, tiba-tiba ada ya orang nyelonong nerobos lampu merah. Kita ketabrak dan kita akhirnya terluka. Maka ada seorang penulis tuh menulis begini. Hidup ini brengsek dan aku dipaksa menikmatinya. Kadang-kadang kita juga bisa merasakan ya hidup ini kayaknya brengsek, ketemu banyak orang yang bermasalah, kita kena imbasnya dan sebagainya. Dan kita dipaksa untuk menikmati hidup ini. Maka ada beberapa wanita zaman sekarang tuh ya, yang memang benar-benar untuk memilih, saya mau menikah tapi tidak mempunyai anak. Mengapa alasannya? Karena baginya dunia udah rusak. Dan dia nggak mau namanya memberi penderitaan pada individu baru. Karena dengan dia melahirkan seorang bayi, dia akan memberikan seorang individu itu penderitaan. Karena memang dunia ini penuh dengan penderitaan. Sampai ada yang merefleksikan sebegitunya gitu loh tentang penderitaan. Nah, perkaranya di hadapan penderitaan itu manusia itu akan bertanya. Manusia itu tidak hanya ya udahlah biarin aja saya menderita. Enggak. Manusia itu adalah makhluk yang reflektif dan pembelajar. Masalahnya itu. Maka ketika dia menghadapi kemalangan atau melihat, dia akan bertanya, mengapa ya ada kemalangan? Mengapa ya ada penderitaan? Kita nggak bakal, ya udahlah dinikmatin aja. Enggak, pasti akan bertanya. Karena itu tadi, karena kita adalah makhluk reflektif. Dan pertanyaan tentang kemalangan ini akan bertanya kita, asal kejahatan dan penderitaan. Dan ketika kita bertanya tentang asal kejahatan dan penderitaan itu, kita bisa akhirnya sampai ke pertanyaan tentang Tuhan dan kemahakuasaannya. Kita akan bertanya, dari mana kemalangan nih? Kalau ternyata dari Allah, loh berarti Allah nggak baik dong. Masih ngasih dengan sengaja memberi kita penderitaan. Ya kan? Padahal alasan kita beriman itu kan karena Allah baik. Apakah kita bisa berdoa dengan nyaman ketika kita tahu Tuhan itu nggak baik? Nggak bisa lah pasti. Kita berdoa, kita beriman tuh karena Tuhan baik kan gitu. Salah satu alasan kita beriman. Nah, kalau Tuhan itu malah memberi kemalangan, berarti nggak maha baik. Oh enggak Romo, kemalangan tuh bukan dari Tuhan. Terus dari siapa? Kalau bukan dari Tuhan, kenapa Tuhan tidak bisa mencabut kemalangan dari hidup kita? Berarti Tuhan nggak maha kuasa. Oh Tuhan, Romo itu sebenarnya ingin mencegah kemalangan, tapi nggak bisa. Loh nggak bisa berarti nggak maha kuasa. Oh enggak Romo, Tuhan bisa kok, tapi nggak mau. Loh kalau nggak mau berarti nggak maha baik. Masa kita disuruh mati-matian berjuang dalam penderitaan ini sih? Ditinggal orang disayang misalnya. Oh Tuhan mampu, Tuhan mau Romo. Tapi kenapa ya? Ya kenapa ya? Maka sebenarnya ini adalah problem logik yang luar biasa rumit sebenarnya. Nah, terhadap penderitaan ini orang akhirnya berpikir. Banyak refleksi muncul ya. Dan pemikiran populer yang biasanya muncul adalah ada yang memikirkan ya Tuhan itu setelah menciptakan, ya Tuhan akhirnya membiarkan, nggak ikut campur. Ya, dia bahkan nggak bisa mengontrol ciptaannya. Itu kan sama kayak ada orang yang menduga COVID itu kan begitu. Sebenarnya hanya diciptakan untuk membunuh 5 orang gitu kan. Virusnya ditempel di gagang pintu. Wah, ternyata sampai sekarang penciptanya itu bingung, udah nggak bisa lagi untuk mengontrol karena akhirnya berkembang. Apakah Tuhan seperti itu juga? Dia hanya mencipta, lalu nggak bisa lagi kecampur pada ciptaannya. Ada juga yang merefleksikan, ya Tuhan mungkin sudah mati ya. Atau Tuhan terkalahkan oleh realitas kejahatan yang makin berkembang dan Tuhan sendiri udah angkat tangan. Atau juga ada yang merefleksikan, Tuhan udah nggak ada kok. Kalaupun ada, dia nggak punya sifat-sifat kekal, maha kuasa tadi, maha cinta dan sebagainya. Ada juga yang merefleksikan, ya kalau kamu menderita, itu pembalasan namanya. Yang namanya kejahatan itu atau dosa itu adalah hukuman atas dosa dan pelanggaran sebelumnya.
Oh, kenapa kamu kanker? Ya, karena kamu dulu nggak pernah disiplin makan dan tidur. Kenapa kamu kecelakaan? Loh, kamu nggak hati-hati. Sama. Kenapa kamu menerima kemalangan? Oh, jangan-jangan ada karma ini. Nah, paling mudah gitu tuh kan. Oh, jangan-jangan ada dosa dari pendahulunya nih yang diturunkan ke bawah. Ketika ada penderitaan, kita gampang tuh larinya ke situ. Atau juga ada yang berpikir predestinasi. Ya, ini semua sudah digariskan. Bahwa aku sekarang menderita, bahwa aku sekarang sakit, bahwa aku sekarang disakiti, ya sudah digariskan sama Tuhan, memang aku harus menjalaninya. Sudah jalannya. Berarti nggak ada kehendak bebas dong. Kita kayak robot, udah disetting. Oh, jalan hidupnya Romo Yogi itu begini. Oh, jalan hidupnya Bu Regina itu begini. Oh, jalan hidupnya Bu Vero itu ya akan mengalami begini, akan mengalami begitu. Itu refleksi-refleksi populer tentang penderitaan. Dan mungkin juga kita merefleksikan yang demikian. Ada 1, 2, 3 refleksi yang sama dengan refleksi kita. Nah, saudara-saudara terkasih, Santo Agustinus mengatakan, Tuhan itu sempurna. Dan dia menciptakan dunia, manusia itu tidak sempurna. Pertanyaannya, dari mana ada kemalangan dan kejahatan kalau gitu? Kata dia, itu penyimpangan yang dikacaukan sendiri oleh manusia. Kenapa? Karena manusia punya kebebasan. Nanti kita bahas ini. Dan penyimpangan tidak dibuat Tuhan. Nah, kita coba lihat lagi ke kisah penciptaannya. Di dalam refleksi Alkitab, sebuah awal penciptaan dunia ini, itu kan diawali dengan kebaikan. Tuhan sebagai pribadi yang baik, didorong oleh kebaikan, menciptakan kebaikan. Ya, maka dengan jelas dikatakan segala sesuatu diciptakan Allah adalah baik, bahkan sungguh amat baik. Itu di Kejadian 1 ayat 31. Oh, dari mana akhirnya ada kejahatan dan kemalangan? Nah, fakta kejahatan itu sebenarnya baru diangkat di Kejadian 2 ayat 9. Ketika dikatakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan, nanti mati. Ya, pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Saya sendiri bertanya, apa sih fungsi pohon itu? Kan pohon itu yang akhirnya menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kan? Pertanyaannya, kenapa pohon itu ditaruh di tengah-tengah Taman Eden? Kalau dia Tuhan tahu bahwa manusia punya potensi untuk jatuh dalam dosa, ngapain ditaruh di tengah-tengah? Apakah hanya sekedar untuk menguji manusia? Kenapa nggak dicabut aja? Tidak diadakan pohon itu kalau ternyata bisa membuat manusia jatuh. Saudara-saudara terkasih, manusia walaupun diciptakan dalam kemahakuasaan Tuhan, tapi sekaligus dia bukan robot. Manusia punya kehendak bebas namanya. Maka dengan kehendak bebasnya, dia bisa memilih Allah, tetapi juga bisa tidak memilih Allah. Tapi ingin saya katakan di sini bahwa rahmat terbesar ini namanya kebebasan itu. Ya. Kebebasan manusia itu berkat atau kutuk? Karena nyatanya kita jatuh dalam dosa karena kebebasan. Saudara-saudara terkasih, kita harus mengatakan kebebasan adalah rahmat. Ketika kita mampu melihatnya dari kacamata kebaikan. Demi kebaikan manusia. Kacamata kebaikan itu contohnya begini. Pisau itu apakah baik atau buruk? Kalau dari kacamata kebaikan ya baik, bisa untuk ngupas mangga lalu dibagikan sesama. Tapi dari kacamata keburukan bisa untuk nujah orang. Demikian juga kebebasan. Ketika kita melihat dari kacamata kebaikan, yaitu adalah rahmat. Nah, nanti dalam kisah di Taman Eden itu ya, ada yang namanya figur ular yang menggoda manusia untuk mempertanyakan, menantang, melawan Allah dalam ketidaktaatan. Udah makan aja itu buahnya, nanti kamu akan tahu baik dan buruk loh. Kata nggak menggoda. Dan nanti pihak ketiga ini akan semakin mendapat bentuk ya. Maka pertanyaannya, apakah ada kuasa lain yang jadi lawannya Allah? Nah, ya semoga Bapak Ibu tidak pusing malam ini ya. Pertama saya ingin mengatakan begini. Yang namanya kejahatan itu bukan entitas. Entitas itu apa sih? Entitas itu yang keberadaannya jelas. Entitas itu ya HP ini entitasnya jelas, jam tangan ini entitasnya jelas. Kalau ditanya apa sih kejahatan? Nggak bisa didefinisikan sebenarnya. Kita hanya bisa mendefinisikan namanya kejahatan adalah kebaikan yang terkorupsi, kebaikan yang terkikis. Ya. Maka dengan jelas dalam Injil Yohanes dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maka kegelapan itu nggak ada sebenarnya. Kegelapan itu apa sih? Kegelapan itu kan ketiadaan terang, toh.
Jadi yang ada terangnya, tapi ketika terang itu redup, maka jadilah gelap. Itu sama aja kayak dingin. Dingin itu apa sih? Apakah dingin bisa diukur? Nggak bisa. Yang bisa diukur adalah panas. Yang ada adalah panas. Berapa suhunya? 30, 20. Dan ketika suhu itu semakin turun, terikis, jadi 0, itu dingin. Sama. Kosong itu apa? Misalnya botolnya kosong apa? Nggak bisa kita definisikan. Kosong adalah ketiadaan isi. Yang bisa dilihat adalah isinya. Demikian juga, kegelapan itu apa? Ketiadaan terang. Maka kejahatan itu apa? Ketiadaan kebaikan. Kebaikan yang terkorupsi. Nah, mengapa manusia bisa jahat? Ya karena tadi, dia kurang mengenal kebaikan. Atau tidak pernah dididik tentang kebaikan. Atau benih kebaikannya tidak berkembang. Jadi jahat. Ya dia hidup misalnya di dalam lingkungan copet semua. Dia nggak tahu kebaikan. Dia akan jadi pencopet. Nah, dalam perjanjian lama, itu kan kita semakin paham ya. Bahwa setelah kejadian Adam dan Hawa itu, kejahatan manusia semakin besar. Dan ketidaktaatan ini mengakibatkan manusia terusir dari Taman Eden. Mengenal sakit, kesusahan, penderitaan, iri. Ya. Jadi kita bisa bertanya, jangan-jangan penderitaan memang karena ketidaktaatan pada Allah. Nah, dikatakan kepada perempuan, aku akan menambah kesakitanmu selagi engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Kepada laki-laki, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dan manusia akhirnya terusir dari Taman Eden. Dan ketika terusir, kebaikannya nggak optimal. Tetapi sebenarnya, dalam kisah Taman Eden itu, harusnya manusia mati loh. Karena dia makan buah terlarang. Tetapi Allah hanya menghukumnya. Hanya menjadi malang dan susah akhirnya. Nah, manusia akhirnya kejahatan yang semakin besar, bahkan Allah menyesal. Dia pernah menjadikan manusia di bumi. Dan hatinya pilu karena melihat kejahatan manusia. Lalu terjadilah peristiwa Nuh ya, air bah. Tuhan mau melenyapkan ciptaannya sebenarnya. Mau diriset ulang. Tapi ternyata ada Nuh di situ. Nuh hadir sebagai petunjuk bahwa masih ada belas kasih dan harapan. Masa depan bagi manusia. Allah masih percaya pada Nuh, walaupun yang lainnya sudah dimusnahkan. Nah, setelah peristiwa Nuh itulah, sebenarnya berkembang sebuah relasi yang namanya perjanjian. Sebelum peristiwa Nuh, itu tidak ada namanya peristiwa atau perjanjian antara Allah dan manusia. Manusia hanya menerima peraturan dari Allah, termasuk hukumannya. Tapi sejak ada Nuh, sejak peristiwa Nuh, ada sebuah perkembangan baru dalam relasi Allah dan manusia. Yang kita sebut itu perjanjian. Allah melibatkan akhirnya ciptaannya, maka nanti muncul Nuh, ada Abraham, ada keturunannya Israel, ya. Dan akhirnya tema perjanjian ini menjadi jiwa yang mewarnai seluruh relasi Allah dan umatnya, baik dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Sampai Yesus loh. Karena sampai dikatakan dalam konsekrasi itu kan, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Ya, itu perjanjian Allah dengan manusia loh, Yesus itu. Bahwa Allah mencintai manusia. Nah, kalau kita lihat perjanjian itu sifatnya relasional pasti ya. Harus ada pilihan bebas dalam perjanjian itu. Maka dalam konteks ini antara Allah dan manusia bebas. Nggak ada yang dipaksa untuk menyetujui perjanjian itu. Karena keterpaksaan akan membuat perjanjian jadi cacat. Dalam perkawinan misalnya, ketika ada yang terpaksa menikah di kemudian hari, diketahui itu bisa menjadi cacat perjanjian. Dan setiap perjanjian selalu ada hak dan kewajiban orang yang berjanji. Nah, yang penting ini, pihak yang dirugikan itu bisa menuntutkan dalam perjanjian. Nah, dalam perjanjian antara Allah dan manusia, Allah selalu setia. Tapi tidak demikian masalahnya dari pihak Israel. Kan timeline-nya, perjanjiannya jelas. Engkau menjadikan aku sebagai Allahmu. Ketika engkau taat, dapat berkat. Ketika tidak taat, dapat kutuk. Kan gitu perjanjiannya. Abraham misalnya, dia memilih Allah dengan bebas sebagai Tuhan. Dan akhirnya dapat apa? Dapat berkat ya. Jadi bapak bangsa, tanah keturunan. Musa dan perjalanan ke padang gurun ya. Itu bukan sepihak loh Allah, kamu jadi umatku ya, enggak. Israel juga memilih Allah sebagai Allahnya loh. Dan ketika mereka setia, mereka dapat bantuan. Mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, masuk ke tanah terjanji yang subur dan makmur. Perkaranya,
berkat yang sudah diterima Israel itu sudah diambil kan? Kesuburan, kemakmuran, pembebasan. Nah, dari pihak Allah, Allah sudah memenuhi janjinya. Tapi, nah ini, Israel yang memalingkan diri dari Allah. Kita bisa lihat mereka buat patung lembu, condong kepada dewa asing. Di zaman hakim-hakim bolak-balik menjadi perantaraan Tuhan untuk menyampaikan, ayo balik lagi pada perjanjian, ingat apa Tuhanmu. Bahkan rajanya Daud pun bergulat untuk taat loh. Salomo, dan akhirnya setelah Salomo, terjadilah zaman kegelapan, di mana raja-raja setelahnya tidak lagi percaya Tuhan. Dan akhirnya Israel runtuh. Padahal ketika itu tidak ada yang menjajah loh sebenarnya. Ya runtuh dengan sendirinya, karena Allah sama Israel itu kan hubungannya, relasinya kuat. Dan ketika Israel menjauh dari Tuhan, dia menjauh dari sumber hidup, ya bubar akhirnya. Dan ketika mereka akhirnya menyembah dewa asing itu kan tidak mengajarkan moral masalahnya akhirnya terjadi apa? Ya kejahatan, korupsi, penindasan. Ya. Tetapi di sini harus dikatakan Allah sebenarnya bukan pribadi yang gampang menghukum loh, tapi dia mendidik. Mengapa? Karena dia bolak-balik ngirim nabi-nabi, tapi nggak diindahkan. Nah, akhirnya terjadilah pembuangan ke Asyur dan Babel ya, dan penghukuman benar-benar terjadi. Israel kehilangan tanahnya, identitasnya sebagai bangsa terpilih. Tapi ada blessing di situ. Saat pembuangan, bangsa Israel akhirnya merefleksikan penderitaan dan kejahatan manusia. Oh, ternyata akar dari penderitaan adalah ketidaktaatan mereka pada Allah. Jelas ya? Tadi udah jelas timeline-nya. Taat dapat berkat, tidak taat dapat kutuk. Selesai. Oh, berarti penderitaan adalah karena kita tidak taat. Perkaranya, saudara saya terkasih. Bagaimana kalau penderitaan dialami oleh orang benar? Contohnya Ayub. Ini problematis nih. Tadi kita sudah buat kesimpulan yang sudah tepat, bubar lagi nih. Kalau tadi dikatakan yang dapat kutuk atau dapat penderitaan adalah orang yang nggak taat. Nah, ini perkaranya ada orang taat, ada orang benar dapat penderitaan nih. Dalam konteks perjanjian, tidak ada loh satu alasan pun Ayub itu harus menderita. Wong dia tuh hidupnya saleh, jujur kayak kita nih mungkin ya. Nggak perlu diragukan lagi Ayub itu. Bahkan dia pribadi yang sempurna. Maka nggak heran dia tuh berkatnya banyak sebenarnya. Nah, saudara berkasih, seperti ular yang menjadi pihak ketiga dalam kejatuhan manusia pertama. Dalam kisah Ayub pun sebenarnya muncul iblis yang menantang Allah. Sebenarnya dalam peristiwa Ayub itu, dalam diskusi di ayat-ayat awal, itu sebenarnya bukan Ayub sedang bertarung dengan Tuhan. Bukan. Sebenarnya yang ditantang oleh iblis itu adalah Allah. Maka iblis mengatakan, Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut pada Engkau? Ya, coba ulurkan tanganmu. Ambillah segala yang dia punyai. Pasti dia mengutuki Engkau. Ya dia jelas aja sekarang setia padamu, orang berkatnya banyak. Coba kalau kamu ambil. Pasti dia mengutuki Engkau Tuhan. Kata iblis begitu. Ya. Apakah, ya kan iblis itu hanya mengatakan, apakah Engkau Tuhan masih dihormati kalau kebaikan-kebaikanmu dilepas? Coba kebaikan-kebaikan kepada anggota di kelompok ini yang sedang Zoom ini diambil. Apakah mereka masih percaya sama Engkau? Coba tanpa surga dan neraka, masihkah mereka ini rajin berdoa? Dan benar ya, Ayub mengalami penderitaan ekstrim. Hartanya diambil, anak istrinya diambil. Tapi Ayub tidak menuduh Allah. Dia mengatakan, jika kita menerima kemujuran dari Allah, apa sebabnya kita hendak menolak kemalangan? 1-0 ya, Tuhan menang. Ternyata Ayub tidak goyah. Tapi iblis masih masuk lagi, dia bilang, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tapi coba ulurkan tanganmu, jamahlah tulangnya dan dagingnya, pasti dia akan mengutuki engkau. Ya pantas saja Tuhan dia masih percaya samamu, karena dia masih percaya pasti nanti akan dilipat gandakan apa yang dirimu ambil. Tapi coba sekarang buat dia sakit. Dan sakit adalah situasi terlemahnya manusia. Ya, dan akhirnya Ayub sakit kan? Dan kalau kita baca kitab Ayub dari bab 3 sampai bab 38, sebenarnya itu isinya hanya perkara pertanyaan Ayub.
Mengapa aku menderita? Dan mengapa Allah diam? Di situ ada teman-teman yang berusaha menjawab, ya itu karena kesalahan kamu, Ayub. Kan kita kan udah tahu kalau orang bahagia itu karena dia berlaku baik. Kalau dia nggak bahagia berarti dia kejahat. Ayub tak terima. Saya kurang baik apa? Oh mungkin kesalahan anakmu, kesalahan istrimu. Oh ya mungkin ini pengajaran dari Tuhan supaya kamu diuji menjadi orang saleh. Karena sebenarnya dalam penderitaan itu dibuktikan apakah imanmu, ketulusanmu itu asli. Dan akhirnya Ayub itu sampai mengutuk Tuhan. Dia mengatakan, terkutuklah hari kelahiranku dan malam aku mulai dikandung. Nah, dia mengutuk penciptanya kan, kalau dia mengutuk hari kelahirannya. Saudara-saudari terkasih, seperti kita. Dalam keputusasaan dan kebimbangan, kita mau mencari tahu apa sebab-sebabnya. Tuhan, mengapa aku mengalami seperti ini? Nah, perkaranya Allah kadang-kadang diam, seperti dalam kitab Ayub. Tapi diamnya Tuhan ini bukan berarti nggak peduli loh. Itu Allah yang mendengarkan sebenarnya. Ya, Ayub itu dibiarkan ngomel-ngomel berapa tadi 35 ayat. Dan Allah baru berkata di ayat 38. Bab 38. Sudah puas ngomel-ngomelnya Ayub. Dia mengatakan, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau. Dan engkau harus memberi jawaban kepadaku. Nah, tadi udah ngomel-ngomel mulu. Tuhan akhirnya ngasih pertanyaan pada Ayub. Pertanyaannya simpel. Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan landasan bumi? Ceritakanlah jikalau engkau telah tersedia pengetahuannya. Wah, Ayub yang selama ini merasa tahu segalanya. Merasa tidak pantas menderita, Tuhan aku nggak pantas menderita. Merasa aku sudah ikut perjanjiannya. Merasa tahu bahwa ada kepastian hidup bahwa kalau aku setia, aku dapat berkat. Tapi ketika ditanya satu pertanyaan sama Tuhan ini, dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya kisah Ayub itu adalah gambaran konflik antara kecenderungan manusia untuk mencari makna hidupnya, termasuk makna penderitaannya, dengan kenyataan bahwa tidak mungkin orang bisa menemukan makna pasti, makna mutlak, makna final dari hidup, termasuk penderitaannya. Nah, di situ Ayub tersadarkan, oh, saya manusia terbatas. Tidak mungkin saya bertemu yang tidak terbatas, yang mutlak dan yang ultimate. Termasuk saya tentang pertanyaan-pertanyaan saya tentang penderitaan. Maka dia mengatakan, Tuhan, sesungguhnya aku sangat hina dan aku bukan apa-apa. Mana mungkin aku bisa menjawab Engkau? Apakah Allah mempersalahkan Ayub yang protes? Tidak. Tidak ada di ayat itu yang mengatakan Allah marah-marah kenapa kamu protes Ayub. Enggak. Manusia boleh protes, boleh bertanya, boleh kecewa dengan kenyataan hidupnya. Tapi berani juga belajar seperti Ayub. Yang kemudian diam, memberi ruang di hati. Berani hening, menerima dengan ikhlas penderitaan itu, taat, dan berani mencoba memahami Allah. Saya kasih warna biru, mencoba memahami Allah. Karena seringkali kita manusia itu mencoba aja nggak mau. Apalagi benar-benar memahami kehendak Allah, memahami situasi yang terjadi dalam hidupku, termasuk penderitaan. Yang ada adalah, kenapa aku begini? Kenapa orang lain yang tidak pernah berdoa malah hidupnya enak-enak saja? Mencoba pun tidak pernah. Maka Ayub dengan menyesal mengatakan, oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Tuhan maafkan aku sudah protes selama ini. Kata Ayub kurang lebih begitu. Saudara-saudara terkasih, manusia memiliki kemampuan untuk mempertanyakan kemalangan. Ya, termasuk kemalangan kita. Tapi, tidak ada jawaban yang 100% memuaskan. Maka sebenarnya disitulah manusia diajak untuk masuk dalam misteri. Duduk, diam. Dan dalam kisah akhir Ayub, Ayub dipulihkan ya. Hartanya dikembalikan yang selama ini diambil. Anaknya diperbanyak. Tapi saudara terkasih, coba lihat. Anaknya yang sudah mati apakah dikembalikan? Tidak. Yang dikembalikan memang lebih banyak. Tapi bukan anaknya yang dulu.
Sebanyak-banyaknya anak baru yang datang itu kan bukan anak yang dulu, padahal Ayub pinginnya anak yang lama, yang dulu emang anaknya. Walaupun kita merasa Ayub ini akhirnya mendapatkan lolos ujian gitu ya, istilahnya. Tapi sebenarnya kisah Ayub tetap menyisakan misteri yang tidak terjawab. Nah, ternyata dikembalikan bukan anak yang dulu, walaupun lebih banyak. Saudara-saudara kasih, justru situlah kerendahan hati manusia dibutuhkan. Kita berhadapan dengan misteri yang mungkin jawabannya tuh belum bisa ditemukan sekarang. Pertanyaan-pertanyaan kita terhadap penderitaan bisa saja ditemukan baru 5 tahun lagi. Oh, ternyata dulu maknanya itu toh, saya menderita. Bisa 10 tahun lagi. Bahkan bisa ketika kita sudah disakat maut baru, oh itu maknanya. Bahkan bisa jadi makna semua penderitaan yang kita alami baru ditemukan ketika sudah di surga. Nah, yang tidak tuntas terjawab di dalam Ayub itu terjawab dalam diri Yesus Kristus. Dalam peristiwa Yesus juga ada tuh tokoh iblis yang merasuki Yudas Iskariot. Dari sosok Yesus, sekali lagi kita diberi gambaran, ntar lagi kita masuk ke Minggu Sengsara ya, dan akhirnya masuk ke Minggu Suci, dan akhirnya masuk Paskah. Kita semoga renungan ini juga semakin mempertajam nanti, menjadi bekal kita untuk hari-hari ke depan nyambut Paskah ya. Nanti dalam kisah sengsara itu, kita akan semakin diberi gambaran yang jelas bahwa ada orang benar yang menderita, tetapi ditinggalkan oleh Allah. Ya kan? Yesus kurang baik apa coba? Ada orang sakit ditolong, orang buta disembuhkan, ya. Dan dia putra Allah. Dia bicara bahkan atas nama Allah. Tetapi dia sempat juga berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Coba, orang baik seperti itu, sampai merasa ditinggalkan Allah. Apa enggak sama kayak kita juga misalnya, yang merasa hidup kita tuh baik sebenarnya, nggak pernah buat aneh-aneh. Ini kok ya suamiku diambil, anakku tersayang tiba-tiba meninggal, pekerjaanku bubrah, dan sebagainya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi ya, Yesus yang merasakan ketidakhadiran Allah itu, tapi dia tetap percaya. Memang wafat Yesus disalib seolah-olah menjadi kemenangan kuasa jahat. Itu orang saleh itu dan setia itu menderita akhirnya meninggal juga. Tetapi terjawab tuntas dalam kebangkitan. Mengapa? Karena salib tidak menjadi peristiwa akhir. Setelah penyaliban ada kebangkitan. Dan di mana situ Allah membangkitkan Yesus dari kematian, ya kan? Maka kesimpulannya jelas. Yang namanya penderitaan itu bukan hasil final bagi manusia. Demikian juga penderitaan kita bukan finalnya kita, dan tidak akan selama-lamanya kita akan menderita. Paulus nanti dalam kisah tulisan-tulisannya selalu mengatakan, ya, nada tulisannya pasti mengatakan Yesus dibangkitkan Bapa. Bapa membangkitkan Yesus. Penting kata dibangkitkan, membangkitkan. Artinya apa yang dilakukan Yesus berkenan di mata Bapa dan Yesus dibangkitkan. Kita bisa lihat, di salib Yesus tidak kehilangan iman. Walaupun dia bertanya ya, Allahku ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Tapi apakah dia, udah aku turun aja lah nyerah. Enggak, dia enggak kehilangan iman. Dan ini yang dihargai oleh Allah. Maka Yesus akhirnya menjadi pembuka pintu bagi kita semua. Yang namanya derita, kemalangan, dan sakit bukan harga mati bagi manusia. Maka melalui peristiwa salib manusia diajak untuk tidak menyerah seperti Yesus yang enggak nyerah. Karena kalau kita mau setia pada penderitaan ini, ya menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan sama mencari jalan keluarnya, dengan tetap setia pada iman dan percaya pada Allah, Allah juga akan membangkitkan kita. Dan pada endingnya dari kisah penyaliban, kejahatan terkalahkan dengan kebangkitan. Tadi kalau kita mengatakan tesisnya adalah kejahatan adalah kebaikan yang terkorupsi, kebaikan yang terkikis, maka pertanyaannya bagaimana sih cara melawan kejahatan? Ia mewartakan kebaikan, berbuat kebaikan dan cinta.
mendidik orang-orang di sekitar kita dengan kebaikan. Karena kita tahu kejahatan adalah kebaikan yang terkikis. Maka jangan sampai kebaikan itu semakin terkikis. Sama. Bagaimana sih supaya kita tidak kegelapan? Ya jaga itu lampunya supaya menyala. Lilinnya supaya tetap bernyala. Kebaikan itu harus tetap bernyala. Harus semakin banyak dibuat, diwartakan. Supaya kejahatan itu tidak semakin merebak. Maka kita juga penting mendidik orang-orang sekitar kita dengan kebaikan. Nah, saudara-saudara kasih, kurang lebih itu yang bisa saya berikan dalam permenungan. Saya Romo Yogi, mengucapkan terima kasih. Saya juga sering mengadakan webinar-webinar dengan tema-tema tertentu. Kalau mau tahu infonya bisa dilihat di Instagram Romo, itu alamat Instagram Romo, boleh di-follow. Biasanya info-info tentang webinar-webinar tema-tema yang kurang lebih seperti Romo sampaikan pada malam hari ini ada di situ. Terima kasih.